Dari judulnya, gue sempat mikir ini anime tentang kereta api yang bahas-bahas mekanikal atau segala tentang kereta api. Ternyata cuma setengah bener aja, karena lebih tepatnya di anime ini, karakternya melakukan perjalanan dengan kereta api. Karena gue penasaran sama ceritanya, gue tetap nonton anime ini sampai habis. Dan di video ini, gue bakal membahasnya dari segi alur, cerita, dan pendapat gue pribadi. Sebelum kita mulai, gue pengen bahas alurnya dulu ya. Anime yang berjudul Shumatsu Train Dokoeiku ini menceritakan bencana yang diawali dengan peluncuran 7G yang gagal. Di balik peluncuran 7G ini, banyak pihak yang gak setuju. Jadi Poison Bontaro meluncurkan 7G dengan meminta Nakatomi Yuka sebagai orang yang menekan tombol peluncurannya. Sayangnya, bentuk dunia menjadi aneh dan berubah jauh dari sebelum tombol peluncuran ditekan. Tapi tidak untuk Yuka dan Poison yang masih sama seperti sebelumnya. 2 tahun berlalu, ternyata akibat dari peluncuran 7G yang gagal ini, orang dewasa di Agano yang usianya di atas 21 tahun akan berubah menjadi binatang. Tapi, mereka bisa bicara satu sama lain. Jadi yang remaja seperti karakter utama di anime ini tidak kena dampaknya dan tetap jadi manusia normal. Nah, karena rasa bersalahnya Shizuru yang sempat ribut sama Yuka sebelum insiden 7G, dia berniat mencari Yuka di Ikebukuro setelah melihat fotonya di koran. Dia awalnya mau naik kereta sendirian, tapi ketiga temannya yaitu Akira, Nadeshiko, dan Reimi juga ikut karena merasa Yuka juga teman mereka. Kurang lebih alurnya kayak gitu. Episode setelahnya menceritakan perjalanan yang mereka lalui untuk mencapai Ikebukuro. Di perjalanan, mereka melihat berbagai hal akibat insiden 7G, seperti jamur yang tumbuh di kepala, kambing yang menyerang kereta mereka, kota yang mengecil dan bikin mereka jadi kayak raksasa, kota yang isinya zombie, dan masih banyak lagi. Setidaknya, mereka ketemu dokter di Taman Inariyama yang mengerti soal insiden 7G ini dan ingin ketemu sama Zenshiro, kondektur yang ngajarin Shizuru cara mengoperasikan kereta. Selama perjalanan, Shizuru juga sering berselisih sama teman-temannya yang lain karena dia merasa gak ngajak teman-teman yang satu kereta sama dia itu. Puncaknya, di episode 6, ketika Shizuru ninggalin kereta dan jalan kaki sendirian sama Pochi. Awalnya, Nadeshiko merasa kalau Shizuru tahu sesuatu soal kepergiannya Yuka ke Ikebukuro. Shizuru pun menceritakan kejadian yang terjadi beberapa waktu sebelum Yuka ke Ikebukuro. Intinya, Shizuru bilang ke Yuka yang mau jadi peneliti planet di luar angkasa kalau Yuka nggak perlu mimpi ketinggian karena kalau nggak kesampaian bakal sakit rasanya. Shizuru nggak merasa bersalah ngomong kayak gitu. Dan akhirnya Shizuru bilang udah gak peduli lagi sama Yuka. Dari awal, Shizuru ngaku mau pergi sendiri. Dan dia oke-oke aja ada yang ikut. Tapi karena mereka berselisih, Shizuru turun dan setelah berjalan 3 jam, dia pengen balik. Tapi dikepung zombie dan dibawa oleh ratu zombie yang bernama Kuroki. Episode zombie ini menurut gua salah satu yang paling kocak. Karena biasanya kita lihat di film atau anime zombie bisa mati karena ditebas atau ditembak kepalanya. Tapi ini hancur kalau dengar hal-hal yang mesum. Setelah perjalanannya panjang dan menonton yang dibikin penasaran sama nasibnya Yuka, di episode 9, si Yuka pun muncul dan beneran jadi ratu penyihir Ikebukuro. Poison Bontaro, orang yang minta dia menekan tombol peluncuran 7G pun ada di sana. Dan dia selalu berusaha agar Yuka nggak inget-inget soal Agano lagi. Poison tahu kesalahan dia atas insiden 7G. Tapi karena dia nggak mau ngaku, dia membuatnya seolah-olah semuanya terkendali dan melimpahkan kesalahannya pada Yuka yang menekan tombol peluncuran 7G itu. Sayangnya menurut gua, endingnya kurang seru karena hanya perjalanan pulang ke Agano berlima bersama Yuka. Bukan beneran udah sampai Agano dan gak ada penjelasan kalau Poison akhirnya dihukum atau enggak. Tapi dia ketimpa sama perahu angsa. Ikebukuro kembali ke bentuk awalnya. Zombie-zombie yang memuja Kikoru menjadi manusia kembali dan orang-orang di Agano menjadi manusia berkepala hewan. Meskipun di animenya cukup banyak drama perselisihan, ada beberapa yang kocak seperti
episode zombie, dan di episode 10 waktu mereka pakai baret seni yang bisa mengubah target sesuai maunya atau imajinasi si pemakai. Kocaknya, mereka ngubah seenaknya, kayak genre shounen dan BL Flash. Komedinya sih ini doang ya menurut gua. Selain itu nggak ada yang bikin gua ketawa lagi. Oh iya, gue juga suka banget sama lagu endingnya. Tapi gue pribadi kurang cocok sama lagu openingnya. Awalnya, gue mikir kalau anime ini bakal kayak Sorayori Motoibasho yang sama-sama berempat menuju satu tujuan yang sama. Tapi ternyata beda jauh, karena drama di Sorayori Motoibasho adalah dengan masa lalu sendiri atau dengan teman lama. Sedangkan di anime Shumatsu Train ini, dramanya terjadi di perjalanan menuju Ikebukuro. Dan drama masa lalu yang kalau misalnya si Zuru gak ribut sama Youka, pasti gak ada cerita ke Ikebukuro ini. Yah, gitu aja pembahasan gue soal anime Shumatsu Train no Koiku. Buat yang pengen ngasih komen soal anime ini, boleh tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan maupun kata-kata. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.